Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah. Dalam sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 15 Mei 2022, hari Minggu pekan kelima Paskah. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a. Dilanjutkan 34 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudaraku yang terkasih, dalam perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, Yesus tidak mewariskan kepada mereka harta, uang, atau hak miliknya yang lain. Ia meninggalkan dunia ini sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa. Para prajurit merampas jubahnya dan membuang undian untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Dan Yesus pun dikuburkan pada makam milik orang lain. Warisan Yesus pada para murid hanya berupa surat wasiat, yakni sebuah perintah, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Perintah Yesus ini menggambarkan suasana kerinduannya pada para murid dan banyak orang, agar para muridnya dan semua orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus harus belajar betapa besar kasih Allah akan mereka dalam diri putranya dan berusaha memahami apa artinya mengasihi sesamanya seperti Ia mengasihi mereka. Sebenarnya Yesus dapat menebus kita melalui jalan lain yang lebih gampang, lebih mudah dilakukan Yesus. Tapi Ia sendiri memilih jalan yang paling berat, yakni jalan salib. Jalan Ia diolok-olok dan dinista. Dia ditelanjangi dan dipaku di salib. Disebut pengkhianat dan ditolak oleh bangsanya sendiri sebagai seorang penjahat. Hanya kasihlah yang mendorong Dia menempuh jalan salib untuk meyakinkan manusia akan kasih Allah terhadapnya. Maka Santo Yohanes menyebutnya dengan inilah kasih itu. Kasih yang ditunjukkan dengan memberikan diri, mengorbankan hidupnya demi keselamatan manusia. Saudaraku terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, memberikan diri bahkan mengorbankan hidupnya, dirinya untuk kita, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai pengikutnya? Menurut saya, seharusnya kita juga saling mengasihi. Tapi apakah kasih itu sudah kita wujudkan dalam kehidupan kita? Rupanya kita masih seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Kita masih dalam angan-angan untuk mewujudkan kasih. Kita masih menyimpan dendam, amarah pada sesama kita. Kita masih menyimpan benci pada yang lain, teristimewa mereka yang menyakiti kita. Kita masih menutup diri kita, menutup hati kita untuk kasih Allah dan sesama. Kita masih membangun komitmen di bibir saja, belum sampai masuk dalam hati dan merasuki hidup kita, sehingga sering kita mengkhianati janji-janji itu. Lalu masih pantaskah kita menyebut diri kita murid Yesus? Masih banggakah kita menyebut diri kita sebagai anak-anak Yesus? Walaupun kasih Yesus sulit kita wujudkan dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, satu ciri khas murid Yesus yang berkualitas adalah mau mengasihi sampai titik terakhir.
Inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dan menanggapi panggilan Tuhan ini. Kita harus jujur dalam kehidupan kita. Kita hanya ngomong soal kasih, bicara soal kasih, bercerita soal kasih. Tapi masih pada angan-angan kita, masih pada konsep kita, masih pada pembicaraan kita. Masih pada diskusi dan cerita-cerita indah kita. Mampukah kasih Allah itu menjadi kasih kita? Mampukah kehadiran kita menjadi cerminan kehadiran Allah? Saudaraku terkasih, kita belum terlambat. Masalahnya adalah, apa kita mau menghidupi kasih Allah dalam kehidupan kita ataukah tidak? Sebagai murid Yesus, hari ini saya ajak kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah cerminan hidup Yesus. Artinya kita menghadirkan kasih Yesus dalam kehidupan kita, dalam kenyataan bersama keluarga, komunitas, dan sesama kita yang lain. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu menghidupi kasih Allah dalam keseharian hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam